Gimana kabarnya? Sehat? Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Silahkan dipimpin berdoa, Regina. Siap. Langkah baiknya mulai kegiatan, berdoa dulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah selesai berdoa, berarti semuanya sudah siap untuk belajar ya. Gimana? Sudah mengerjakan tugas-tugas yang sebelumnya dikasih oleh Bapak belum? Sudah. Atau masih ada pertanyaan terkait materi sebelumnya mengenai IP address? Regina, ada? Jelas? Jelas, oke. Oke, Bapak absen untuk kelas 11 TKJ 5 ya. Atfia ada? PKL. Andrian Ramadan? PKL. Alkio Zakti? Ada? Alfa, nggak hadir ya. Ana Mariana? PKL. Anastasio PKL. Andika masih PKL ya. Arbian PKL. Arif PKL. Diki Fayadi ada hadir. Dinar hadir. Intan hadir. Muhammad Fauzan Akbar hadir. Maulan Sintara hadir. Naila hadir. Nara Suciati hadir. Nur Fitri Umairoh hadir. Putri Regina hadir. Salsabila hadir. Siti Nuraini hadir. Subhan hadir. Suci Fitrianingsih hadir. Tika Ayu Lestari hadir. Zidan hadir. Ada yang belum diabsen? Oh, rata-rata semuanya, sebagian PKL ya. Dan yang hadir dari 36 siswa itu 15 ya. Oke, sekarang kita coba nanti dibuka komputernya ya, diaktifkan aplikasi yang kemarin kita lanjutkan, yaitu Cisco Packet Tracer ya. Masih ingat nggak materi sebelumnya, yaitu mengenai IP address? Bapak akan tampilkan dulu materinya ya di laptop. Nah, untuk hari ini tugas kita adalah pengalamatan IP ya, pengalamatan IP address di suatu ruang ya, di lab komputer. Jadi nanti tugas kamu itu menentukan bagaimana cara mengkoneksikan komputer-komputer yang ada di ruangan tersebut menjadi sebuah jaringan LAN atau jaringan lokal area network. IP address itu apa kepanjangannya? Subhan mana Subhan? IP address apa yang kamu tahu? Internet protokol. Fungsinya buat apa? Alamat dalam internet. Ada lagi yang lain yang bisa menjelaskan mengenai apa itu IP?
Silakan, ada yang bisa menjawab, menambahkan. Tadi sudah bagus jawaban dari Subhan, yaitu internet protokol. Kemudian tadi buat Alamat dalam internet. alamat dalam internet atau jaringan. Nah, ada lagi yang bisa menambahkan, melengkapi dari jawaban teman kamu ini mengenai IP address. Contohnya gini ya, kalau kita di sekolah itu ada nomor induk siswa ya, atau kalau seandainya di rumah dalam satu lingkungan RT RW ada nomor KTP atau nomor rumah lah yang paling gampang. Nomor rumah kita contohnya itu sebuah komputer atau sebuah laptop yang masing-masing memiliki nomor atau alamat. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan kita ketika nanti mengkoneksikan komputer itu ke dalam sebuah jaringan. Nah, itulah yang disebut dengan IP address. Makanya IP address itu maksimalnya berapa? Sampai dari 1 sampai 254 apa 55? 54. Tapi dalam penulisan di teorinya itu 1 sampai dengan 205 dibagi berapa kelas? 3 kelas atau 5 kelas? Masih ingat? Kelas A dibagi menjadi 3 kelas. Kelas A dari 1 sampai 120 berapa? 26. 127-nya tidak digunakan. Dimulai lagi kelas B 128 sampai 191. Kelas C-nya 192 sampai 205 paling akhir. Ya. Nah, IP ada 2 macam, ya. Private dan public. Kalau private itu hanya digunakan untuk apa? Nih, internal kayak di lab komputer. Contohnya 192.168.1.1.2. Nah, itu IP yang bersifat private, hanya digunakan dalam satu ruang lingkup aja, ruangan. Tapi kalau IP public itu bisa diakses dari mana aja. Contohnya IP public nanti yang diberikan oleh salah satu provider internet. Itu bisa diakses menggunakan HP, walaupun posisinya si A ada di Indonesia, si B ada di Amerika. Itu bisa menggunakan IP public namanya. IP yang bisa diakses atau digunakan dari jarak yang jauh gitu. Jadi ada yang private, ada yang public. Baik, kita coba lihat ya materinya nih di sini. Ya, itu sekilas mengenai IP. Sudah pernah kan ya dibahas di kelas 10 mengenai jaringan dasar. Nah, kalau di kelas 11 ini kan kita lebih ke prakteknya ya, kita lebih ke prakteknya. Nah, ini untuk penilaiannya nanti ya. Kalau Bapak kasih tugas dalam bentuk kelompok, nanti ada penilaian-penilaian yang nanti akan Bapak berikan berdasarkan dari ketuntasan kalian mengerjakan soal atau berdiskusi mengenai materi yang nanti kalian telaah ya. Jadi nanti Bapak kasih tugas masing-masing kelompok dan itu kalian jawab atau kalian tentukan solusinya ya, permasalahan-permasalahannya. Oke, ini perhatikan nih. Nah, ini ada 2 jenis dalam pengalamatan IP nih. IP versi 4 dan IP versi 6. Yang paling umum biasanya ya, yang paling umum yang biasa kita gunakan ini di lab.
Contohnya tadi yang Bapak jelaskan 192.168.1.1.192.168.1.2. Nah, ini masuknya ke IP versi 4. Kalau IP versi 6 ini menggunakan penomoran 128 bit, lebih banyak lagi dalam bentuk perpaduan antara huruf dan angka. Ini belum kita bahas di sini. Karena skalanya udah masuk ke skala besar. Ini contohnya nih, IP versi 6. Kita pelajari nggak ini? Udah pernah lihat belum? Baru kali ini ngeliat ya, di bentuknya. Tapi kalau IP versi 4 biasanya sering kita lihat kayak gini, 202.134.64. Di HP kita ya, di HP kita kalau kita lihat bagian umum di Android, ada IP-nya nggak? Ada pasti. Setiap kali kita mengakses internet dari HP, pasti akan tampil IP-nya. Berikutnya, diperhatikan lagi nih, penentuan IP ada 5 ya. Tadi kita baru bahas sampai kelas C 192 sampai 223. Di kelas D berarti 224 sampai 239. Kelas E 240 sampai 255. Nah, ini untuk subnet max-nya, penentuannya. Nih, lihat yang paling gampang di sini. Penentuannya, subnet max kelas A 255.0.0.0. Di kelas B berubah 255.255.0.0. Di kelas C 255.255.255.0. Tapi tergantung dari per berapa ya. Ini pernah dibahas kan di pertemuan sebelumnya. Jadi nanti kalau seandainya per seandainya 27 atau 26, nanti ini berubah belakangnya. Tergantung dari kondisi ya. Jadi kalau seandainya kita menggunakan IP, kita harus jeli lihat ini masuknya ke kelas A, kelas B atau kelas C, terus subnet max yang digunakan dari angka itu apa gitu. Next, ini pembagian IP tadi udah Bapak jelaskan di awal, yaitu ada yang private dan ada yang public. Kemudian network ID, ini istilah-istilah ya di pengalamatan IP versi 4. Jadi karakteristiknya yang pertama, network ID. Tiap host ID membatasi sebuah rentan pengalamatan dalam suatu rentan alamat. Ada host, ada subnet mask. Jadi nanti kalau sana kita bikin jaringan skala kecil, pasti nanti ada pengaturan gateway juga. Pengaturan gateway, ada pengaturan workgroup. Tujuannya apa? Untuk sharing. Jadi kalau komputer, kalau seandainya kita nggak bikin jaringan, kesulitannya apa? Pada saat nanti kita share data. Contoh website yang kita buka, Facebook, Twitter, atau yang lainnya, pakai IP nggak? Pakai. Nah, itulah mereka menggunakan IP pada saat kita ping, contoh ya, ping google.com, muncul nanti IP-nya, ping facebook.com, muncul IP-nya di HP kita atau di komputer kita. Itu menandakan berarti IP tersebut menggunakan IP public, ya. IP yang bisa diakses bersama-sama oleh seluruh user, pengguna internet. Nah, ini subnetting. Tekniknya di sini dijelaskan juga, yaitu subnetting adalah cara membagi satu jaringan menjadi beberapa sub jaringan. Nah, di atas kita bisa lihat contohnya. Nah, ini juga kita nanti akan praktekkan penggunaan ini di aplikasi pada simulasi Cisco Packet Tracer. Biasanya nanti akan kita menggunakan aplikasi itu sebelum kita mencoba mempraktekannya di lab komputer. Jadi kalau kita langsung praktek tanpa dasar ilmu jaringan, nanti akan kerepotan kitanya. Gitu ya. Ada pertanyaan? Nanti kamu bisa buka di lembar kerja kamu ya, di job sheet, materi ini dibaca lagi. Itu silahkan kamu buka, Bapak hanya mengambil beberapa bagian dari materi job sheet. Nah, sekarang berikutnya adalah Bapak akan membagi kelompok dari 15 orang, yang hadir. Ini akan Bapak bagi kelompok menjadi 3 ya, 3 kelompok. Bapak tentukan aja biar gampang. 5 orang di sini berarti satu kelompok ya, kelompok 1. Nah, ini yang satu siapa? Pindah ke sini sebelah. Kamu pindah ke sini sebentar untuk
Itu ya, untuk membentuk kelompok 2. Kelompok 3 yang laki-laki di sebelah sana, sebelah kanan Bapak. Tugasnya Bapak akan berikan sekarang, nanti kamu simak ya. Nah, ini tugasnya untuk kelompok 1. Silahkan dilihat. Kelompok 2 dilihat. Orientasi masalahnya. Kelompok 3 diwakili oleh Subhan, dilihat, diperhatikan. Ada 2 kasus di situ ya. Dilihat gambarnya. Ada 2 kasus. Ya. Silahkan dilihat dulu. Ya. Kasus yang pertama, ini kita sedang mencoba mengkoneksikan 2 komputer, ya. 2 komputer. Jadi kasus yang pertama, kita lihat di sini. Nah, seperti ini ya. Kasus pertama nih, jadi bisa connect. 2 komputer ini bisa connect. Biasanya kalau kayak gini kan sebutnya peer to peer namanya ya. Ya. Terus di kasus yang kedua ini tidak connect. Bapak minta kamu jelaskan penjelasan kamu ya. Kenapa pada kasus pertama ini bisa connect? Di kasus yang kedua ini tidak bisa connect, berikan alasannya. Nanti Bapak akan panggil masing-masing kelompok untuk menjelaskan perwakilan. Ya. Oke, silakan kerjakan, kamu diskusikan, boleh ditulis atau dicatat. Nanti Bapak akan panggil kelompok 1, 2, dan 3 beserta alasan-alasannya. Oke ya, Bapak tunggu ya. Silakan didiskusikan dulu. Kamu ada kendala nggak? Paham ini? Lupa. Nah, ini kan ada 2 unit nih. Di unit yang pertama ini ada IP 20.1, ini 20.6. Kenapa bisa connect? Alasannya apa? Terus ini dilihat juga nih IP-nya, alasannya kenapa tidak bisa connect. Ya, dipahami ininya. Dilihat dulu alurnya. Penyebabnya apa aja, ya, masalahnya apa aja. Nah, jadi kamu baca, tugas kamu itu menganalisa masalah, ya, permasalahan pada konfigurasi IP itu dilihat. Oke ya, coba lihat dulu, didiskusiin sama teman-teman yang lain. Boleh, silakan, boleh akses HP ya untuk mencari atau mendapatkan informasi di internet, nggak apa-apa ya. Pertama lihat dulu itu sebabnya dari kasus 1 apa bisa connect. Yang kasus 2 kenapa tidak bisa connect, itu apa sebabnya. Dilihat dulu. Gimana bisa? Dan connect tuh, lihat IP-nya. Apa? Ada kendala atau tidak? Nah, itu kamu lihat IP-nya, dilihat dulu IP-nya. Yang dilihat IP gitu. Ya, terberikan alasannya gitu. Coba didiskusin dulu. Kamu udah lihat belum IP-nya yang berapa? Coba lihat kasus 1 berapa IP-nya. Iya, yang kedua nah, lihat itu. Yang ada perbedaan nggak? Pasti ada ya. Nah,
kira-kira apa tuh penyebab dia tidak connect-nya, sama kok yang satu lagi bisa connect. Nah, oke, ntar kita bahas ya. Tentuin dulu jawabannya, kamu simpulkan dulu poin-poinnya, minimal 3 ya, 3. Artinya gini, kalau seandainya kamu hanya dapatnya 2 nggak apa-apa deh, nggak apa-apa 2 dari masing-masing kasus. Kasus 1 alasannya connect apa, poin-poinnya sebutin. Kasus kedua tidak connectnya kenapa, gitu ya. Kita mulai ya presentasi. Coba yang kelompok 1 dulu. Silakan maju di sini. 5 orang. Kemudian ayo maju semua di sini, jelaskan permasalahan-permasalahan pada kasus 1, kasus 2 yang kamu simpulkan. Gak apa-apa. Silakan belajar kita untuk mengemukakan pendapat. Salah dan benernya nanti gak masalah. Yang penting kamu udah punya alasan. Kira-kira analisa kamu apa mengenai kasus 1 dan kasus 2. Nanti kita akan evaluasi di akhir ya. Oke, yang lainnya perhatikan kelompok 1. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin mempresentasikan dari masalah yang di sini. Izin memperjelaskan ya. Yang kasus pertama itu kenapa bisa terkonek dari PC 1 ke PC 2, karena yang dilihat dari IP 1 sama IP 2 emang benar. Dari segmennya juga sama 20.1, sedangkan PC 2 20.6. Jadi dia bisa terkonek, konfigurasinya juga benar. Sedangkan yang di kasus kedua kenapa bisa salah? Karena di segmennya dia udah salah, di sini 1.1, sedangkan yang di laptopnya 2.2, jadi menyebabkan tidak terkoneksi. Mungkin ada yang bingung kalau mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan silahkan, dari kelompok 2 ataupun kelompok 3. Ada yang mau menanggapi? Sudah jelas? Oke, silahkan boleh duduk kembali kelompok 1. Kemudian dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jelas mengenai materi tadi. Jadi hari ini yang kita bahas adalah mengenai pengalamatan IP address. Kita menentukan tadi IP address itu ada 5 kelas ya, kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Kita bisa menentukan nanti penggunaan IP itu untuk setiap ruangan atau setiap gedung yang nanti akan kita gunakan dalam pengalamatan IP, karena setiap ruang itu pasti memiliki jenis topologi yang berbeda atau cara metode yang berbeda. Makanya kamu harus jeli, harus hafal, harus tahu bagaimana cara mengkondisikan atau membuat sebuah jaringan dasar atau LAN ya. Nah, dari studi kasus yang tadi kita bahas ya, kita coba presentasikan tadi di awal diskusi, kita temui ya beberapa permasalahan-permasalahan. Sebenarnya permasalahan itu bisa aja fisiknya ya. Kadang walaupun sudah benar ya, IP-nya sudah benar, bisa jadi karena fisik, contoh kayak kabelnya atau pembuatan jenis pengkabelannya yang salah. Yang satunya menggunakan strike atau satunya menggunakan cross, kan itu ada ya teknik-teknik itu. Kalau kita salah dalam pembuatan pasti tidak akan connect gitu. Nah, biasanya kalau seandainya sudah benar, maka langkah berikutnya kita dapat menguji ya. Mengujinya melalui apa? Melalui aplikasi Command Prompt Terminal. Nah, ini ntar kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, bagaimana cara menguji sebuah jaringan yang sudah terkoneksi ya. Kalau sudah jadi jaringan itu bagaimana? Terus kalau seandainya kita memiliki 5 komputer, alat apa yang dibutuhkan untuk menghubungkan 5 komputer itu? Pasti di situ ada switch. Kita bisa lihat di pojok-pojok lab kita nih ada switch. Ini kan jumlahnya ada 40 unit komputer. Nah, masing-masing dikoneksikan menggunakan switch.
Atau nanti pengen pengaturan IP-nya otomatis, bisa menggunakan apa? Router. Ya, yang tadi sedang kita bahas pada saat awal praktek. Ya, sebelumnya kita juga udah pernah bahas mengenai alat-alat itu, tapi ntar kita akan praktekkan di pertemuan berikutnya, yaitu bagaimana cara mengecek IP address, yang kedua bagaimana cara untuk mengkoneksikan bila komputernya itu lebih dari 2. Jumlahnya banyak ya, bisa 5, bisa 10, bagaimana caranya supaya bisa saling terkoneksi. Baik, itu aja yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Ada pertanyaan silahkan terkait materi kita hari ini. Ya, satu boleh, contoh. Izin Pak. Ya, silahkan. Rata-rata yang digunakan itu IP address-nya di kelas C. Kelas C, ya. Baik, pertanyaan yang bagus. Kenapa rata-rata IP yang digunakan itu kelas C? Kelas C, ya, Bapak jawab, itu hanya digunakan khusus ya untuk pengalamatan IP yang skalanya itu skala kecil ya. Kayak kita nih di ruangan itu paling gampang menggunakan kelas C. Tapi kalau seandainya udah skalanya besar, kita menggunakan berbagai macam alat di situ kayak WiFi, kemudian ada router, ada access point, ya seperti ini. Maka nanti kita bisa menggunakan IP yang lain. Dan umumnya IP kelas itu nanti digunakan ada jalur khusus. Contoh kelas A yang dimulai 10.10.11 gitu. Nah, itu kadang digunakan oleh provider jaringan internet. Nah, kalau yang 192 jatuhnya kelas C, itu khusus hanya digunakan di ruangan, seperti di lab komputer, di gedung yang skalanya hanya skala kecil gitu. Bisa dipahami? Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan materi yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga kamu pun pulang sampai rumah dalam keadaan selamat di jalan ya. Silakan ditutup dengan doa. Siap. Untuk mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan satu dulu dari kelompok ini, 3 laki-laki boleh, silahkan. Ya. Ini bawa lisensinya. Ya, silakan lagi dari sini baris kedua, hati di jalan.